Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Eka House Vlog. Sebelumnya, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dikaruniai banyak rezeki. Amin. Ini saya ada di rumah legenda, di rumah orang tua saya. Ibu saya lagi dengerin pengajian Gus Ikdam, ya. Dan ini saya mau menceritakan kegiatan saya di Banyuwangi setelah saya bersih-bersih rumah Banyuwangi. Di situ saya menerima tamu pertama dari England ya teman-teman ya. Menerima tamu dari England dan saya pergi sebelum saya pergi ke Banyuwangi, di sini ada Mbak Rika yang nganterin saya es. Pokoknya enak sekali, namanya es teler dan es ubi ungu ya. Dan setelah itu saya pergi betulin kuku. Ini hasilnya di sini, betulin kuku dan kemudian orang tua saya bikinin biasa kalau saya lagi ada di Indonesia itu dibikinin yang namanya onion atau bawang merah goreng untuk dibawa ke Banyuwangi, bukan ke Australia ya teman-teman ya. Jam pira bare? Cepat. Ini jajan itu. Ya pria undi. Jajae kowe enak-enak. Iki tanah. Iki lho ngono sabrang. Aku harus mau jajal sabrang. Dan ini adalah kuku-kuku pilihan desainnya seperti itu. Bagus-bagus ya teman-teman ya. Kuku saya itu tadinya dari Australia dan ini di sini ternyata lebih gampang dan lebih bagus. Jadi menginspirasi saya untuk membuat soft gel sendiri ya teman-teman ya. Ditunggu soft gel saya seperti apa. Dan ini mak saya dan mak ber saya, bude saya itu bikinkan saya bawang goreng, brambang goreng ya yang akan saya bawa ke Australia karena di sini otentik dan brambang goreng di Australia itu mahal. Dan di sini saya bersih-bersih di rumah saya di Banyuwangi dan ini adalah penampakan luar yang saya sudah perlihatkan berkali-kali ya teman-teman ya. Jadi ini kita sudah the final bersih-bersih. Jadi kalau ke rumah saya itu selalu seperti ini karena yang jaga itu sudah mahir ya. Jadi penampakannya akan selalu seperti ini. Di luar itu ada meja buat nongki-nongki dan di sini ada kita kalau nonton TV dan minum kopi dan di situ kita ada jeruk buah untuk sajian tamu. Dan itu TV-nya kita pakai Netflix dan ini adalah kamar depan, kamar kecil yang kita bisa lihat langsung ke kolam renang ya teman-teman ya. Ini ukurannya kecil. Ini pintunya pintu lama dan ini adalah dapurnya. Kemudian kita masuk ke pintu ke kamar kedua, itu agak besar, ukuran double bed dan itu kita punya mirror yang besar sekali dan TV-nya TV kecil dan kemudian di situ ada oven, ada kulkas, kemudian ada air aqua dan di sini adalah ruang belakang di mana kita bisa jemur-jemur baju atau mungkin saya mau rokok. Kemudian di luar itu ada angin-angin yang besar teman-teman karena dulu kita mau bikin apa namanya kanebo, bukan gazebo, apa namanya? Nggak tahu, lupa. Ini kamar mandinya ya teman-teman ya. Kamar mandinya seperti itu dan ini kembali lagi ke depan. Ini tampak depan seperti itu. Ini kita mau pergi ke sembahyang dulu guys. Mak saya itu selalu bilang harus sembahyang. Begitu ya guys ya. Dulu nggak pernah dengerin, suka sembahyangannya kalau ingat. Sekarang setelah dikasih pelajaran sama yang maha kuasa pusat baru kapok ya. Jadi ini saya ke Villa Solong. Jadi villa di depan rumah saya itu sekitar
nyupir selama 2 menit ya teman-teman ya. Kita masuk ke villa ini dan sebelahnya itu dialog. Jadi saya cancel pergi ke dialog, itu harus beli tiket yang seharga 50.000 yang bisa ditukar dengan makanan. Ini adalah pintu masuknya seperti ini, penuh dengan bambu-bambu otentik ya. Ini di dalam villanya seperti ini. Sangat klasik ya teman-teman ya. Jadi restorannya kamprot saya di sini guys. Jadi saya mau mencoba restoran di depan rumah saya. Ya, ini adalah Villa Solong yang tepatnya ada di rumah Banyuwangi. Villanya seperti itu. Jadi kamprot rumah saya itu yang di dinding itu terinspirasi oleh Villa Solong ini teman-teman ya. Jadi ini kita ada di restorannya Villa Solong seperti itu. Jadi biasa saja restorannya, akan tetapi view-nya yang luar biasa. Jadi kita mau menuju ke pantai, ini jalannya banyak sekali tukang-tukang kebun di sini yang sedang bekerja mengerjakan membersihkan taman ya teman-teman ya. Tapi saya tidak fotokan di situ. Ini adalah salah satu villa yang menghadap pantai, jadi dengan sea view seperti itu. Ini langsung menghadap ke pantai. Jadi saya ini mau menuju ke pantai ya. Jadi membahas lagi tentang makanan di Villa Solong itu tidak terlalu mahal. Jadi andai kata kita beli tiket ke situ 50.000, itu kita bisa tukar dengan makanan di situ. Di sini di hemat. Saya ada di Villa Solong teman-teman, habis makan satu porsi, enak sekali. Di sini nih, ini adalah di depan rumah saya. Ya Allah. Nikmat mana yang akan kau dustakan? Benar ya Allah, tak terus sampai jumpa. Angin nih guys, anginnya besar sekali. Jadi enak kambil lo pernah nyebloi wong. Oh kambilnya gak enak wong ini guys. Kambilnya digunduli. Kalau enak wong enak boy nyebloi wong. Enak ya Allah. Semari mangan keluarkan. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini view laut. Ini saya ini ledakan hamam ya teman-teman ya. Ini namanya Villa Solong. Makanannya murah, enak sekali, dan kita bisa rileks di hamam. Dan di situ juga ada tempat kayak buat piknik. Cantik sekali. Saya lihatkan ya. Itu kita bisa makan di situ buat piknik. Bisa makan soto 50.000. Segala sesuatu di sini kebanyakan 50.000. Yang paling mahal itu cuma 65.000 teman-teman ya. Minumannya cuma 25.000 ya. Bisa makan di situ dengan view seperti itu ya teman-teman ya. Ini view-nya ya. Bisa rokokan, bisa yang rokok ya. Semua tidak rekomendasikan ngerokok, tapi ya seperti itu, bagus sekali. Ini saya keluarkan, jadi saya detaan dulu lah ya. Itu ada gentong-gentongnya ya teman-teman ya. Kalau mau di situ ada gentongnya, villanya ada gentongnya di depan villa ya. Bagus sekali. Nggak tahu villanya harganya berapa. Situ kemungkinan antara 1 juta sampai 2 juta ya di situ ya per malam ya. Lebih baik di Airbnb saya saja ya. Di situ lebih murah karena di situ ada 2 kamar dan ada kolam renang juga. Ada kolam renang dan ini dekat
Cuman jalan kaki bisa jalan. Oke guys, saya lihat kan. Oh, itu aliran deras sekali ya, dilarang berenang. Astagfirullah, Robbal baraya, Astagfirullah, ya. Itu perbatasan antara Villa Sulung dan Dialog Hotel. Makan-makan. Sudah, kita mau pulang saja ya teman-teman ya. Kita mau pulang saja karena sudah kenyang. Kita seperti apa sih? Seperti itulah. Ada kolam renang seperti itu. Jadi di setiap luaran itu ada kursi goyangnya. Unik ya. Ini ada kursi-kursinya, ada tempat cuci tangan. Di sini semuanya terbuat dari bambu. Unik. Yang di luar ini pasti tempatnya buat kamar mandi itu. Ya, itu kalau cuci tangan di situ. Ya. Ini banyak sekali pohon-pohon pisang-pisangan ya. Saya ada pohon seperti itu. Di situ banyak orang sambil ngunyah-ngunyah. Saya tidak akan saya capture ya. Dulu saya bertanya-tanya waktu itu dialog belum jadi. Saya bertanya-tanya itu bangunan apa kira-kira tinggi sekali ya. Kemudian saya tahu di situ ternyata itu bangunannya punya dialog. Itu lebih bagus. Dan ini bapak saya belum sempat saya ajak ke sini. Sekarang waktunya pulang. Iya, kita mau pulang dulu ya guys. Sudah sore, waktunya sholat asar. Oh, ini di sini bisa sholat asar di sini. Saya mau sholat di situ teman-teman. Waktunya sholat dulu ya. Ada mukenahnya apa enggak ya di situ? Mukenah umum. Astagfirullah. Tidak ada mukenahnya. Saya ada mukenah sendiri teman-teman. Saya bawa mukenah. Mau ambil mukenah saya. Kemudian sholat dulu. Biar nggak telat nanti ya. Ambil dulu mukena, sholat dulu di situ. Wonderful Indonesia. Oh, banyak mobil-mobil di sini. Oke. Oh alah, itu punyanya dia toh tadi itu. Ada pabrik pariwisata. Orangnya ramah-ramah. Sudah wudhu ya teman-teman ya. Saya sudah wudhu. Bismillah.
Iya, aku nyalon aku. Mau apa lagi? Paling ya. Noleh. Iya. Oh. Boleh makan siang dan suara langsung ya. Sekarang bawaan saya bukan laptop lagi. Sekarang bawaan saya rukoh. Astagfirullah. Subhanallah.